Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara dan teman-teman yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan kesaksian seorang murtadin, di mana dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam waktu hidupnya yang sengsara, yang hampir mati. Ya, ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Semoga memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Kalau pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, karena memang hidup saya hanya untuk Tuhan gitu. Saya kemana aja saya akan beritakan bagaimana Tuhan Yesus itu begitu dahsyat. Dia sangat hidup, Tuhan yang luar biasa. Ya, nama saya Irma Oktari. Ayah saya orang Padang. Mama saya orang Betawi asli. Itu mungkin banyak yang udah tahu tentang kesaksian saya. Tapi di sini saya nggak banyak cerita tentang awal gimananya, lebih ke bagaimana saya mengenal secara pribadi Tuhan itu secara luar biasa. Memang karena sakit penyakit, saya mengenal Tuhan Yesus. Umur 17 tahun, tahun 2003, saya mengalami sakit kelenjar getah bening, yang awalnya tumbuhan. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya beragama Muslim. Sekali lagi, saya di sini, saya nggak bermaksud untuk menjelekkan agama di luar Kristen, tapi yang saya katakan tentang agama sebelumnya ini adalah kesaksian hidup saya. Gitu. Tidak ada yang saya kurangi, tidak ada yang saya lebihi. Ini adalah kenyataan bagaimana prosesnya Tuhan Yesus itu luar biasa, mengajar saya, menuntun saya untuk mengenal kebenaran. Amin. Yang hakiki gitu ya, puji Tuhan. Tahun 2003 itu awalnya benjolan gitu. Saya punya 4 bekas di dalam tubuh saya. Berat badan saya di saat itu 27 kilo. Saya masih gadis. Saya ini bukan orang kaya gitu, bukan orang yang beruang, tapi mama saya cuman seorang kuli cuci. Ayah saya di saat itu masih hidup, dia nggak kerja, yang kerja cuman kakak saya doang sendiri di pabrik gitu. Nah, saya sakit di saat itu, saya udah pergi kemana aja, ke alternatif, ke dukun, bahkan pengobatan yang suka pakai debus-debus tuh, yang bisa ngilang, apa aja saya udah berobat, enggak sembuh-sembuh saudara-saudara, gitu kan. Sampai yang namanya, maaf ya, itu katanya di buku bahasa Inggris gitu kan, terus saya dibacain tuh sama tetangga, nih Irma coba deh lu minum air kecil katanya gitu, lu pasti sembuh katanya gitu. Saking saya mau sembuh, itu saya minum, tapi nggak ada kesembuhan gitu. Tiap malam saya ini kayak kuntil anak. Tiap malam tuh jam 1, jam 2, saya nggak bisa tidur, saudara-saudara. Saya tidur diasingin. Rumah saya itu cuma 3 petak. Rumah saya kecil, 3 petak, jadi di depan itu kamar, nah belakang ruang masak gitu. Jadi tuh semua keluarga saya tidurnya di tempat tidur. Saya tidur diasingin, saya nggak nyalain mereka. Karena memang ini bau. Ini bau, saya buka sedikit ya. Ini adalah saksi bener bagaimana Tuhan itu luar biasa. Nah, ini awalnya ini. Nih. Ini benjol pecah. Pindah ke sini. Tuh, ada bekasnya ya saudara-saudara tuh. Ini benjol pecah. Lari lagi dibawa ke Tia, benjol pecah. Nah, lari lagi ke payudara. Itu udah busuk, udah bau. Karena di payudara jadi kan dia bengker tuh. Ya kan? Jadi pecah, itu baunya lebih parah dari yang di atas-atas ini. Gitu saudara-saudara. Jadi di saat itu saya sangat menderita. Makanya saya kalau ingat-ingat ke situ nih, saya kalau diundang kesaksian, ya ampun Tuhan Yesus, begitu besarnya kasih Tuhan sama seorang Irma ya. Sampai bisa begini, orang aja kadang nggak percaya nih kalau kita kesaksian. Ini orang kalau kita kesaksian begitu, kagak ada yang percaya, karena Tuhan begitu dahsyat mengubah Irma sampai sekarang begini nih. Ya biar nggak cakep-cakep banget, ini udah anugerah.
dari 27 kilo, saudara-saudara. Ini pada bersisik, ini Nana semua. Nggak bisa tidur, bayangin. Tiap malam saya nangis, udah kayak kuntilanak. Ma, sakit ma, gitu ya. Sakit. Udah tuh mama saya paling keluar, ya elah Neng, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu kan. Semua dijualin sama mama saya buat saya berobat. Coet-coet tuh penggorengan apa aja dijualin buat saya berobat, kagak sembuh-sembuh. Berjalannya waktu, saya udah nggak kuat. Karena saya ngerasa saya ini nggak punya siapa-siapa gitu ya. Keluar orang pada begini tuh. Lu mau tau nggak cicir lepra? Tuh kayak penyakit lu. Nangis masuk kamar. Kita keluar lagi nih. Besokannya kita bosan di kamar, kita keluar lagi. Lu mau tau nggak cicir ular? Tuh kayak kulit lu tuh. Ya ampun Tuhan Yesus. Itulah manusia yang hidupnya di luar Tuhan. Tapi bahagia banget. Saya manusia paling beruntung ketika saya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Di saat itu, saya lihat mama saya suka ngejatuhin air mata gitu ya. Mak, saya suka sedih karena kalau suka masuk saya dihina, sedih kalau inget-inget ke situ nih. Bener dah makanya. Udah Neng jangan didengerin omongan orang kan. Enggak Mak, nangis masuk kamar. Besokannya kakak saya marah-marah nih. Lu mati aja lu. Gara-gara lu sakit. Perabotan rumah itu habis. Lu mendingan mati tuh kan. Disitulah saya mulai putus asa. Iblis mendakwah pikiran saya. Tuh gara-gara lu tuh. Lu sakit. Tuh perabotan habis. Di situ saya didakwah, diintimidasi. Tapi puji Tuhan. Yesus kita luar biasa. Akhirnya saya ambil baygon itu. Saya ambil baygon, saya tuang itu di gelas kopi. Saya bilang sama waktu itu saya nggak kenal Tuhan Yesus. Saya bilang ya Allah ngapain saya hidup? Mendingan saya mati aja gitu. Kalau saya hidup juga nggak ada gunanya. Saya nggak punya temen. Saya tidur diasingin gitu. Kadang saya pengen loh ngelihat orang yang tidur di kakak saya, mama saya ngeliat tidur di tempat tidur tuh saya pengen. Gue pengen tidur di situ gitu. Tapi memang kondisi saya kan jelek gitu ya, maksudnya bau. Saya tidur di ubin, saudara-saudara. Itu badan saya pada kedinginan tiap malam. Udah dingin tuh, pada kesakitan. Udah saya tahan aja dah gitu. Makanya saya ambil baygon, ngapain saya hidup ya Allah, mendingan saya mati. Nah waktu saya pegang itu baygon nih, gelas kopi, gelasnya seperti ini kayak gelas kopi. Itu saya udah tuang itu baygon. Saya udah giniin, itu ada ngebelai kepala kita. Itu ada ngebelai, gelasnya udah di sini. Waktu saya mau begini, itu rambut saya ada ngebelai. Dan saya dengar suaranya itu lembut banget di telinga saya. Aku mengasihimu. Saya merinding dari atas sampai ke bawah. Saya langsung, ini gelas langsung saya taruh itu ke bawah. Itu suara siapa ya? Saya lihat kagak ada orangnya. Nah di saat itu saya pikir itu setan. Wah saya langsung keluar tuh ke depan rumah. Ma, di dalam ada setan, Ma. Di rumah kita ada setan. Diem lu, ada orang pindahan. Di dalam ada setan, Ma. Bener ada setan, di rumah kita ada setan. Diem, ada orang pindahan. Emang siapa, Ma, yang pindah? Itu orang Batak. Nah, ini dia, saudara-saudara. Ini dia yang saya mau sampaikan, ini dia. Tuhan Yesus itu, kalau udah panggil manusia mau kemana juga, dia itu begitu besar kasihnya. Kalau dia udah buka, nggak ada yang bisa nutup, sekalipun sekerasnya hati kita nih. Ini saya pribadi di saat itu saya keras banget. Padahal mah udah penyakitan, udah miskin, udah buruk, ya kan? Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa kasihnya. Dia nggak pernah lelah. Selalu dia lihat hati kita itu tiap malam, jeritan tangis kita tiap malam mungkin dia lihat kali. Jerit mulu. Sakit. Ya walaupun orang keluarga kita pada tutup telinga, mak kita udah nggak sanggup, tapi Yesus benar-benar dia deket sama orang yang hancur hatinya. Tiap malam tangisan air mata kita ini benar-benar Tuhan perhitungkan.
Akhirnya tuh ya, emang orang Batak, Mak. Karena samping rumah saya ini, di samping rumah saya ini, itu kosong udah lama, gitu. Nah, kosong udah lama kok ada orang pindah. Pindahannya juga bukan dari, saya tinggal di Bekasi. Itu pindahannya bukan dari Jakarta, bukan dari Bogor yang dekat. Itu pindahannya dari Kalimantan. Itu Tuhan Yesus kirim ke samping rumah kita. Suaminya itu supervisor gitu. Dipindahin ke Bekasi. Itu suaminya kerjanya supervisor. Ada lumayan jabatannya lah kalau ada supervisor itu udah punya jabatan. Dia pindahlah orang Batak ini ke samping rumah. Nah, inilah cara Tuhan. Akhirnya saya langsung oh ya udah mah gitu. Dia senyum tuh sama saya. Saya masuk ke kamar, ke rumah, tiap malam dia dengar kita nangis. Orang yang baru pindah nih namanya Mama Hana. Sakit, sakit. Orang jam 2 setengah 3 biasa ada kita nangis mulu. Nah, orang yang baru pindah ini Mama Hana, dia dengar kita nangis. Besok pagi dia keluar tuh. Eh, Mbak, kita lagi nyapu. Bu, saya dengar perempuan nangis tiap malam. Siapa ya, Bu? Itu tuh Neng, anak ibu Neng. Udah dibawa kemana aja? Kagak sembuh-sembuh. Udah ke alternatif, ke dukun, gak sembuh-sembuh. Boleh nggak Bu saya lihat, katanya. Dia masuk tuh ke pintu belakang. Nah, posisi saya lagi tidur begini nih. Percis banget ini tembok. Posisi kita begini. Tuh, nyender di tembok. Terus dia langsung, dia teriak melihat muka kita. Tuhan Yesus luar biasa, katanya. Wah, jujur di saat itu, biar kata kita nggak pernah sholat 5 waktu, biar kata kita nggak paseh masalah agama, tapi prinsip hidup saya tetap nenek saya haji, guru tafsir gitu kan, nggak punya keturunan Kristen, darah kita memang darah Muslim semua, seketurunan, mak saya Betawi asli, bapak saya orang Padang. Jadi kalau dengar nama Yesus, buset ini orang gitu kan, duduk dia nih Mama Hana. Dia ngomongnya juga bukan ngomong kayak bagaimana, dia ngomong, Dek, Bu, perkenalkan, nama saya Mama Hana. Saya pindahan dari Kalimantan. Saya orang Kristen gitu. Saya sama mama saya dengerin dia. Saya orang Kristen, dia bilang. Sebelum saya pindah ke rumah ini, saya berdoa. Minta Tuhan berikan saya tempat tinggal yang dari Tuhan. Dan sebelum saya pindah ke rumah ini, saya dapat mimpi. Dia mimpi katanya ada perempuan di dalam lumpur. Nah, perempuan itu tolong tangannya begini-gini katanya. Itu orang banyak banget yang lewat, kagak ditolongin. Tapi kakak ini ngambil kayu, kayak tongkat katanya, perempuan yang dalam lumpur ini naik. Dimandiin lah sama Mama Hana, perempuan yang dalam lumpur ini. Itu jadi bersih, mukanya mirip banget sama kita. Makanya tadi dia teriak, Tuhan Yesus luar biasa, kata dia bilang gitu. Jadi dia bilang, dia meyakini saya, percaya Irma, kamu pasti sembuh. Tuhan Yesus sayang sama kamu, katanya. Kakak pindah ke sini gak kebetulan, Dek, kata dia bilang. Tuhan Yesus sayang sama kamu, kata dia bilang. Kamu pasti sembuh. Itu di hati saya, ini orang-orang gila. Karena saya udah kemana aja, saya gak sembuh-sembuh. Kok dia main enak-enakan ngomong Tuhan Yesus sayang sama kita bakalan sembuh. Udah saya gak pikirin tuh. Terus dia ngambil minyak, dia pulang, dia bawa minyak tuh. Minyaknya tempatnya kayak tempat kayak itulah minyak pokoknya kainan kaca. Irma olesin ya Dek pada bagian yang sakit, dia bilang gitu. Olesin ya, kalau kamu nggak mau nyebut Tuhan Yesus, sebut aja Nabi Isa, kata dia bilang begitu. Waduh, saya langsung berpikir lagi, wah ini orang udah sesat deh. Tuhan ya Tuhan, di agama kita Tuhan, Nabi ya Nabi. Dia bilang Nabi Isa itu ya Tuhan Yesus katanya, sama aja. Kalau nggak mau nyebut Tuhan Yesus, sebut aja Nabi Isa. Olesin ya deh pada bagian yang sakit. Tuh mama saya tuh bisik-bisik karena dia megang-megang minyak. Itu jangan-jangan tuh minyak babi kali itu Ir, kata mak kita. Karena kan orang Batak suka makan babi. Jadi enggak mak, yaudah tuh saya nggak mau. Maaf ya kak, kata saya ngomong begitu. Olesin ya dek, itu minyak ditaruh tuh di atas meja TV. Dianya pulang. Udahnya dianya pulang, nah malamnya ini Tuhan dahsyat banget, emang Yesus itu luar biasa banget, maka kita cinta banget sama dia. Itu semua obat dibikin habis. Ajaib banget emang Yesus itu caranya, unik banget. Waktu saya mau tidur, saya minum obat aja saya nggak bisa tidur. Saya lihat ya ampun obat habis semua, dari alternatif tuh akar-akaran habis.
Dari dukun itu daun-daunan, itu daun johar digerus-gerus habis kagak ada. Aduh, kalau saya nggak minum obat, saya nggak bisa tidur gitu kan. Saya gelisah, ngebet banget. Ya ampun saudara, ngebetnya minta ampun. Itu coba lihat deh, pernah nggak ngeliat orang kanker payudara? Itu ngebet kita tidur begini aja kagak bisa nih. Apalagi saya udah bolong, udah hancur gitu. Jadi saya nahan sakit selama 1,5 tahun itu. Ngebut, sakit, nggak bisa tidur, obat nggak ada. Tapi Tuhan dahsyat ya. Tiba-tiba mata saya tuh ngeliat itu minyak. Saya ingat kakak itu ngomong begini, olesin aja deh pada bagian yang sakit, katanya. Sebut aja Nabi Isa. Wah, di situ saya mulai, oh iya ya, Nabi Isa kan nabi gue gitu. Dalam 25 nabi, mana bisa nabi kita gitu. Di malam itu saya nggak sebut nama Tuhan Yesus. Saya ambil itu minyak, saya olesin nih pada bagian kita yang sakit. Nabi Isa, sembuhkan saya, Nabi Isa. Nabi Isa, sembuhkan saya. Aduh, Tuhan Yesus, benar-benar. Emang namanya beda, tapi orangnya satu. Saya tidur itu ya kayak orang diselimutin, habis saya pakai minyak urapan. Minyak yang saya dikasih itu saya tidur kayak orang diselimutin, tahu nggak? Saya tidur kayak di tempat-tempat empuk. Saya juga bingung deh tuh, kalau saya ingat-ingat ke situ, mah kalau diulang lagi saya pengen banget itu. Enak banget. Lo tempat tidurnya kayak yang kita lihat di TV-TV, kali kok bisa empuk banget gitu. Tidur ke kanan, ke kiri gitu. Ih, kok enak banget gitu ya. Bisa gitu. Antara alam mimpi dan sadar saya kagak ngerti deh. Habis pakai minyak itu saya ke kanan, ke kiri itu kagak sakit. Kagak ada rasa sakitnya tuh. Nah, saking enaknya saya pakai minyak itu, kakak saya pagi-pagi tuh bang, berangkat kerja. Saya tuh kalau biasanya tiap pagi, saya udah begini tuh. Udah belonjor. Tuh kakak saya mau berangkat, saya udah duluan belonjor karena saya nggak bisa tidur gitu. Saya udah bangun. Lah abis saya pakai minyak itu, saya tidur kepulesan. Lah kakak saya pikir saya mati. Mak, si Irma mati, mak. Mati, Mas Irma. Mak saya datang lagi, saya dibangunin. Neng, bangun, Neng. Bangun. Saya langsung ngambil minyak. Mana minyak itu? Pak, ini minyak ajaib, Pak. Saya cerita deh sama mak kita. Ma, ini minyak enak banget, Mak. Malam Irma tidur kayak orang diselimutin, Mak. Enak banget. Kayak tempat-tempat tidur orang kaya, Mak. Bener, Irma gak kedinginan, Mak. Enak banget. Ya ampun, itu ekspresinya gak bisa dibayangin di saat itu. Saking enaknya muka kita. Pokoknya, Mak, pokoknya enak banget ya ini minyak. Terus mak kita ngomong begini, Neng, itu minyak babi kali, Ir. Mau babi, mak, mau tikus, mau anjing, udah bodo amat dah. Gue udah kagak peduli deh, mak. Pokoknya ini minyak enak banget, mak. Terus mak kita kadang ngeliat muka kita seneng ya. Ya udah deh, Ir. Kalau emang itu obat, mak pakai aja, kata mak kita gitu. Udah tuh kita olesin, enak pakai minyak gituan. Nah kakak ini ngajak saya nih, Dek, kita ke gereja yuk. Oh maaf kak, saya kalau ke gereja saya nggak mau. Jujur saya di situ punya kekerasan hati gitu kan. Mendingan gue mati daripada gue masuk gereja. Tuh, sombong banget kita. Orang Yesus yang punya dunia baik banget ya, pakai kita tolak tuh. Untung Yesusnya baik. Ayo deh kita ke gereja. Oh maaf kak, saya nggak mau. Tapi kalau pakai minyak ini saya mau kak, gitu. Ya kalau ke gereja kan nggak mau. Kakaknya pulang. Tapi puji Tuhan ya, hikmah Tuhan itu nggak kehabisan akal. Dia ngomong begini, pas hari Minggu tuh, Dek, kita jalan-jalan yuk ke mall. Ke mall, Kak. Kita nih kagak tahu kalau di dalam mall itu ada gereja. Yang kita tahu mall itu tempat orang belanja, tempat orang shopping. Emang kakak nggak malu ya bawa saya? Irma kan jelek toh, Kak. Irma bau. Badan Irma benana-nana. Kata siapa kamu jelek? Dia gitu. Nah ini dia yang bikin bingung ini. Udah 1,5 tahun saya nggak pernah nemuin orang yang kasih saya punya semangat setiap keluar pada begini gitu. Tapi kakak ini selalu dibilang, siapa bilang kamu jelek? Kamu tuh cantik loh, Dek. Tuhan Yesus tuh sayang sama kamu, katanya gitu. Saya langsung di situ, ya ampun, saya ngerasa gimana gitu, ini orang siapa gitu kan. Akhirnya saya dipeluk tuh sama Mama Hana depan orang yang ngatain saya lepra. Saya dipeluk, di situ saya mulai berpikir, ini orang siapa ya? Jangan kak, saya bau, kakak jangan peluk saya. Tapi saya percaya, itu bukan dia. Saya yakin di saat itu bukan Mama Hana. Cuman badannya doang itu dipakai. Saya percaya itu
Roh Kudus. Sampai ke ini bau banget saudara-saudara, di bau. Tapi kok dia mau peluk badan saya yang begitu bau gitu. Kamu tuh cantik, saya diapin-apin. Kamu tuh cantik Irma, katanya. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Saya tanpa terasa saya ngeluarin air mata. Udah gitu, ya udah Kak, ayo kita ke mall. Saya dikasih baju panjang, dikasih celana panjang, kan masih bersisik, di satu saya masih bersisik. Akhirnya saya pergilah ke mall. Nah, dia ini nggak punya kendaraan, pindahnya juga biasa aja gitu, pakai tilam yang biasa, bukan orang-orang sampai pindah dari Kalimantan gitu kan. Terus dia tanya-tanya, dia nggak tahu kota Bekasi, dia bawa-bawa buletin itu ibadah gereja. Dia tanya-tanya tuh sampai di depan. Waktu pas kita mau nyebrang, ada tukang parkir, dia tanya, kita mau naik angkot, Pak, ini di mana ya Pak, alamat ini? Ini di sini. Pas saya duduk naik angkot, saya ngeliatin kertas yang tadi ditanya-tanya, itu tangan Tuhan Yesus lagi begini tuh dibuletin. Lagi begini tuh gambarnya Tuhan Yesus. Wah, saya udah ketakutan, jangan-jangan gue ke gereja nih. Gitu kan, saya udah ketakutan. Kakak, kita ke mall ya? Iya dek, kita ke mall, kata dia gitu. Iya, oke, sudah keluar lagi kameranya. Udah, Mati lagi. bentar Pak. Udah, Sudah Pak. Sudah, silakan lanjut. Iya. Nah, ya udah akhirnya kita pergi ke mall. Bener tuh, nyampenya di mall, naik tangga jalan. Ih bener, saya di situ seneng banget. Udah turun nyampe angkot tuh nyampe mall. Ih bener, dia ke mall gitu. Naiklah tangga, 2 tangga tuh tangga jalan. Di saat itu namanya Hero. Sekarang namanya BCP, ke Kalimalang tuh. Kita ke situ. Naik. Gak taunya itu ada bangku-bangku tuh. Wah ini gereja ini. Itu yang ada di otak kita. Lu mati masuk neraka lu. Udah sakit, lu masuk gereja mati masuk neraka. Jadi saya ketakutan. Aduh, tau gue mati masuk neraka gitu kan. Gue ngejek gereja. Jadi saya udah mulai ngeliat kakak ini udah beda. Kakak keras banget hati saya. Ayo dia masuk. Enggak kakak. Akhirnya pas saya mau ke berapa langkah lah itu saya melangkah, orang itu pada ngeliatin saya di mall. Karena kan ini saya masih bersisik gitu. Berat badan saya 27. Itu jalannya aja udah kayak di jalan bagaimana sih, udah kayak nenek-nenek gitu kan. Orang pada, dan ajaibnya itu Tuhan Yesus nggak kasih saya duit, nggak ngizinin itu saya bawa duit. Biasanya nih ya, biasanya saya kalau kemana-mana emak saya ngasih saya duit. Neng, tetangga saya tuh sepupu mama saya, nomor, no si Irma no ada debus. Saya dititipin duit nih Ir, dibekelin dah nih duit goceng, dikasih duit sama mama saya tuh. Ini pas saya ikut dia, sama sekali saya kagak pegang uang gitu. Dan ajaibnya Tuhan, saya percaya itulah cara Tuhan untuk saya mengenal dia lebih dekat lagi. Akhirnya mau nggak mau deh kita masuk gereja. Karena saya nggak megang uang, kalau saya jalan dari BCP ke Pendawa itu arah Bandar Gebang, yang ada saya jatuh mungkin. Mau nggak mau saya masuk gereja, saya duduk di paling depan. Duduknya di paling depan itu saya istighfar. Saya ketakutan masuk neraka. Saya istighfar, saya baca ayat yang saya hafal aja tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya baca tuh yang saya hafal. Dan itu sound itu depan saya, nah biasanya duduk pada depan, jadi sound itu di depan saya sih, di samping. Waktu saya baca-baca ayat yang saya hafal aja, dan puji nama Tuhan, pertama kali saya kenal pendeta itu Gilbert Tumoendong. Tuh, pertama kali saya kenal pendeta Gilbert Tumoendong. Saya kagak tahu itu pendeta terkenal. Dan dia ngomong itu buat semua orang. Itu dia ngomong, saya percaya itu buat semua jemaat gitu. Tapi sepertinya ada di atas kepala saya, dia ngomong tupang tangan. Tuhan Yesus dekat kepada orang yang hancur hatinya. Sekalipun manusia memandang rupamu, engkau berharga di mata Tuhan. Air matamu ditampung di kiblatnya Tuhan, katanya gitu. Waduh, ayat yang saya baca itu hilang semua. Itu yang ada kena sound gede, Yesus itu siapa ya? Gitu. Jadi saya penasaran. Tuhan Yesus berfirman katanya, marilah hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku, pakailah kuk
yang aku pasang ini karena ku ini ringan dan lemah lembut. Kamu yang membawa beban sakit penyakit, datanglah pada Yesus. Dia bilang, dia adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Oleh karena bilur-bilurnya di atas kayu salib, engkau telah sembuh. Kata gitu. Waduh, itu ayat semua hilang. Yesus itu siapa ya? Gitu. Saya tanpa terasa air mata saya mengalir, gitu kan ya. Salam kiri kanan Anda, kata gitu. Salam kiri kanan Anda. Ya ampun, setahun setengah. Emak saya aja tuh kalau sekarang mah corona kita jaga jarak. Dan di saat itu belum ada corona. Jaraknya jauh banget. Orang karena kita bau. Lah ini salam kiri kanan Anda. Tangan saya dipegang sama sebelah. Salam kiri kanan. Itu saya seneng banget. Ya ampun, ini orang cakep-cakep banget gitu ya. Cantik-cantik gitu. Kayaknya orang kaya semua. Tapi tangan saya dipegang, saya seneng banget gitu. Terus saya nyanyi gitu. Setahun setengah saya kagak pernah jingkrak-jingkrak. Sakit di rumah, namanya orang sakit mana ada sih jingkrak-jingkrak. Rebaan, putus asa, ngerasain sakit. Tapi waktu saya di gereja, saya nyanyi, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Ini roh ini kena roh transfer, roh saya tanpa terasa juga, dan saya ikut-ikut goyang gitu kan. Udah gitu, saya pulanglah ke rumah dengan membawa damai, sukacita. Enak ke gereja. Seumur hidup gue gak pernah ini sukacita kayak begini gitu kan. Akhirnya saya pulang, ternyata ayah saya udah ada di depan pintu. Dia tanya sama mama saya, kemana si Irma? Mama saya jawab, ikut tetangga sebelah. Dan ayah saya ini orang lapangan gitu, orang yang bergaul gitu, bukan orang yang diem di rumah. Atau ayah saya sangat fanatik sama yang namanya agama. Dia udah langsung feelingnya dia kuat. Hari Minggu di samping rumah orang Kristen, anaknya keadaan sakit, otomatis pasti imannya lemah. Itu yang ada di pikiran ayah saya. Makanya dia langsung, kakak ini, kakak gak apa-apa dek, ayo dek gak apa-apa, ada Tuhan Yesus. Gitu. Waduh, tetap saya takut karena saya tahu ayah saya itu fanatik banget. Dia tangannya udah begini. Saya masuk lewat pintu belakang. Tanpa ini lagi ayah saya langsung ngomong, dari mana kau? Itu ya dari saya ketakutan tuh, saya belum ngomong, tapi ayah saya udah langsung bilang, gereja kau. Itu ya, jadi saya mau ngejelasin sama ayah saya, Irma ini nggak pernah nyari Tuhan, Irma ini pengen kabur waktu Irma lihat gereja gitu kan, tapi memang itu semua berjalan dengan begitu aja gitu, memang itu emang udah jalannya gitu kan, tapi ayah saya nggak beri kesempatan kita ngomong, dia malah ngomong, gereja kau, bawa pakaian kau, pergi kau dari rumah ini. Alamak, anakku masuk gereja, kata ayah. Nenek kau guru tafsir, katanya dia bilang. Kau masuk gereja, Irma, dia bilang gitu kan. Tinggalkan itu minyak. Itu minyak babi, kata ayah saya. Iya, iya. Kau mau tahu kau, orang Kristen itu, dia itu punya visi misi. Visi misinya itu bagi-bagi Indomie, apa, supaya katanya kita nanti bisa ikut sama, biar kita diajak gitu, dia baik dulu gitu, kasih Indomie supaya kita nanti tersimpatik sama agamanya, lama-lama bisa ngikut. Itu ayah saya bilang begitu. Terus dia bilang lagi, secara logika di saat itu saya nggak pernah buka Injil, bener banget, ini kalau bukan panggilan Yesus, orang kagak bakalan percaya sama Tuhan Yesus. Hanya orang-orang panggilan Tuhan, dia bakalan langsung cepat connect, percaya sama Tuhan Yesus. Karena secara logika, bener ayah saya ngomong. Di saat itu saya belum buka Injil. Ayah saya bilang begini, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu enggak beranak, nak, dan tidak diperanakan. Iya, iya, bener. Tuhan itu enggak ada emak, enggak ada bapak katanya. Enggak ada anak. Kata ayah saya ngomong begitu. Benar secara logika. Mau tahu kau, orang Kristen itu, orang-orang kafir, di situ nanti kayu bakarnya api-api neraka, itulah orang-orang kafir. Itu ayah saya ngomong begitu. Jadi saya bilang, iya ya, tinggalkan itu nak. Kau sakit, ini cobaan kau, katanya dibilang gitu. Iya ya, lebih kau mati kau daripada kau masuk-masuk Kristen, katanya. Iya ya, udah tuh kita tinggalin dah ini minyak. Kita pulangin, gak tahu pagi-pagi itu udah heboh.
Nah kakak ini diusir karena yang punya rumah itu masih sepupu sama mama saya. Ditendang pintunya. Lu bawa ponakan gua lu katanya ke gereja katanya. Dia minta waktu 2 minggu Mama Hana ini untuk cari kontrakan tempat tinggal. Dikasih seminggu sama sepupu mama saya nih yang punya kontrakan. Jangan, jangan diapa-apain. Itulah Tuhan itu anak Tuhan benar-benar terang. Lah kita kemarin sakit setahun setengah kagak ada yang merhatiin. Lah dibawa kita ke gereja itu udah langsung heboh. Hebohnya kemana-mana minyak sihir. Sampai orang ini diomelin, orang ini baik. Mama Hana baik gitu, saya malah seneng gitu ketemu dia gitu kan. Dia ditendang pintunya diusir nih Mama Hana. Akhirnya dia bilang, oh ya udah kan dia bilang begitu. Kita tinggalin deh ini minyak. Udah sih tinggalin ini minyak. Tinggalin minyak, saya balik ke rumah nggak taunya udah banyak guru ngaji. Ada sepupu mama saya. Saya udah pada keriung tuh. Irma, lu minta ampun Irma, saya sambil nangis lagi. Iya, tuh lihat tuh, payudara lu tuh katanya, udah geruak katanya. Saya lihat lagi payudara saya. Ini benar-benar ya saudara-saudara, ini payudara saya ini. Ini pas saya ngelihat begini, iya terus minta ampun, takut masuk neraka. Lu minta ampun lu, lu mati masuk neraka. Iya, nah malamnya saya udah habis ibu guru ngaji ini pada pulang, saya dibacain air yasin, dah tuh saya suruh minum, iya saya nurut. Udah kagak ada nih Mama Hana, udah nggak ada berhubungan saya sama dia, karena dia kan saya juga kesian sama dia gitu, minyak udah ditinggalin. Nah malamnya saya ngerasa saya udah letih banget nih, saya udah nggak pakai minyak. Saya pikir saya besok mati, karena udah banyak banget itu. Sepertinya saya udah nggak kuat, saya pikul ini diomelin. Kan orang kalau mau sehat pikiran. Kalau pikiran kita enak, dijamin pasti sehat. Hati kita dijaga itu pasti sehat. Lah saya udah sakit, banyak intimidasi. Lah untung ada Yesus coba. Langsung cepat-cepat kita ditangkap. Mama saya, Neng, dia lihat lagi kita tuh ya, kita ambil baskom. Kalau di kita kan, kalau surga di bawah telapak kaki ibu, ya. Saking saya takut masuk neraka, saya pikir besok kok mati dia nih, udah ikut ke gereja, udah ikut Yesus gitu kan. Saya ambil tuh baskom, saya cuci kaki mama saya, sampai mama saya bilang, enggak Neng, Ma ikhlas Irma, Ma ikhlas, katanya gitu. Sini Ma, Irma cuci, Irma takut masuk neraka, kata saya gitu. Saya minum itu air mama saya. Akhirnya saya, Ma, Irma mau sembahyang, mau sholat. Ini air wudhu kan, saya waktu itu kompak tuh. Kompak, jadi saya minta, Ma, Irma mau sholat, minta dikompain, biar ngambil wudhu. Udah tuh, saya sembahyang, saya sholat. Saya minta ampun, tangan saya tinggi-tinggi. Ya Allah, ampuni saya gitu. Saya ikut ke gereja, saya udah gak mau, saya ditinggalin. Loh, abis saya sholat, itu malamnya saya dikasih mimpi. Saya udah tinggalin, saya udah kagak mau kenal Tuhan Yesus gitu. Udah saya sholat, loh malamnya saya dikasih mimpi. Saya mimpi, saya lagi posisinya lagi diri. Orang di depan saya tuh pada lari-larian tuh. Tuhan, tangannya apa begini-gini Tuhan. Saya ngeliatin itu orang banyak banget. Sampai naik ke atas gedung gitu. Saya ngeliatin itu orang apa naik-naik kayak kubah begitu. Tuhan. Pas saya lihat percis gambarnya Tuhannya orang Kristen yang pakai jubah putih itu. Percis banget itu begitu tuh. Saya lihat terang, semakin saya lihat itu saya nggak terang banget gitu. Dan dia bilang, aku akan kembali menjemput orang yang percaya dan yakin kepadaku. Itu dia ngomong begitu. Saya bangun, saya ketakutan. Saya amit-amit cabang bayi. Ya ampun, amit-amit cabang bayi. Udah sembahyang, udah sholat, saya bangunin ayah saya. Ya, bangun ya, bangun. Kenapa kau? Bangun ya, Irma kan udah sholat. Minyak udah ditinggalin ya. Irma mimpi Tuhan Yesus. Itulah kau tidur gak baca doa, kata ayah saya. Kau tidur gak baca doa, pasang aja togel, kata ayah saya gitu. Mungkin iya kali ya gue tidur gak baca doa gitu. Jika saya ketakutan mimpi Yesus, iya kali ya gue tidur gak baca doa. Nah malam kedua saya baca doa. Bismika Allahumma ayo, bismika amut amin. Tuh, saya udah baca doa. Malam kedua, habis saya udah baca doa saya tidur. Lah waktu saya tidur, itu payudara saya itu keluar. Jadi nempel sama baju. Payudara saya ini nempel, jadi dagingnya kan keluar. Itu nempel sama baju. Jadi kalau saya giniin, itu ngucur semua darah. Saya pegang, kok darah semua. Saya mending kalau bisa
udah kagak bisa ngomong ini mulut saya, ngeliat darah banyak banget. Saya timpuk emak saya tuh palanya pakai emuk, bangun deh. Datang lagi tuh tetangga pada ngeliatin saya itu. Ya ampun Irma, ayah saya pukul lemari. Apalah dosa awak, sampai penyakit anak awak, masih gadis kan, dia pikir kok penyakitnya punya penyakit besar, padahal ayah saya orangnya baik, jadi dia bertanya-tanya mungkin, makanya dia pukul lemari gitu. Udah mama saya, ya ampun ya Allah, saya mah ikhlas, ikhlas ya Allah, kalau mau dipanggil, dipanggil, jangan disiksa anak saya, kata mama saya gitu. Akhirnya pagi-pagi tuh saya dioper tuh ke puskesmas. Saya gotong-gotong ke puskesmas karena mau nggak mau, saya ke rumah sakit terdekat. Akhirnya ke puskesmas setahun setengah. Lah saya kagak pernah ke puskesmas. Itu setahun setengah ke dukun yang jauh tuh di Cempaka Putih. Saya ke dukun di Cempaka Putih. Tuh ke alternatif Pangkalan 10. Deket arah Cilengsi. Berapa angkot tuh kita mundar-mandir ke situ. Puskesmas di depan mata. Di depan doang itu, nyebrang doang itu puskesmas. Lah pas saya keluar darah baru saya dibawa-bawa atau digotong. Nyampenya di puskesmas, hari pertama nih nyampenya di puskesmas, udah tuh mama saya diomelin. Ibu, anak ibu udah begini, baru dibawa ke rumah sakit. Dibikin rujukan di rumah sakit umum Bulan-Bulan Bekasi. Disitulah saya divonis. Anak ibu kena kanker payudara stadium 4. Karena ini udah hancur, udah busuk. Ini Bu, nanti saya mau dibawa ke Darmais itu, saya kagak ngerti dah, Seliti. Saya disuruh di kemo nih Bu, nanti katanya biar virusnya mematikan, katanya itu. Dimatiin tuh virusnya karena ini nyebar ke seluruh tubuh. Nah, di situ saya ketakutan. Sepanjang jalan saya sama mama saya nanya, itu udah pakai surat miskin, udah pakai kelurahan, udah kemana aja itu 5 juta ke atas. Emang berapa dok biayanya? Ini Bu, ini harus diambil, dibawa ke ruang laboratorium, dagingnya sedikit, katanya begitu kan. Diambil katanya. Itu biayanya 5 juta. Buset. Kita udah cowet-cowet aja, kita dijual-jualin. Lah 5 juta. Iya kan, puji Tuhan emang di saat itu kita gak megang duit. Saya bersyukur banget. Coba kalau kita megang duit dan ikut-ikutan aja deh tuh. Akhirnya saya gak mau. Enggak Ma, Irma enggak mau gitu. Sakit ya Neng. Enggak Ma, Irma berobat jalan aja, kagak mau dipotong-potong. Kata kita bilang, kagak mau dipotong-potong sebelah. Biarin Ma, Irma mati aja dah. Udah berobat jalan aja. Akhirnya hari kedua nih kita balik ke puskesmas karena itu alkoholnya harus banyak. Dituang tuh ya. Akhirnya tuang alkoholnya. Kita butuh alkohol, balik hari kedua ke puskesmas. Di sini kita ketemu orang yang berbeda, gitu. Padahal itu Yesus sudah kita tinggalin. Orangnya juga udah pindah. Udah kagak mau kenal lagi. Loh, hari kedua saya ke puskesmas, itu namanya Ibu Foni. Nah, dia seorang bidan. Dia bilang begini, Ibu, sini deh. Saya mau ngomong 4 mata. Ya udah, mama saya ikut aja tuh di ruangan gigi katanya. Nah, Ibu Foni ini kan dia orang puskesmas, ada kantongnya tuh, bajunya ada kantongnya. Jadi dia bilang begini, Ibu perkenalkan nama saya Foni, dia bilang gitu. Waktu hari pertama mungkin dia terbayang-bayang muka kita deh tuh. Dia bilang, saya orang Kristen, Ibu kenal nggak Nabi Isa? Dia bilang, wah itu mama saya udah digandengan nih, dijajan orang Kristen nih. 2 kali orang Kristen ngomongnya Nabi Isa, jajan orang Kristen nih. Dia ngeluarin minyak lagi tuh, minyak dari kantongnya. Disitulah saya sama mama saya kaget bener. Aduh, tuh gara-gara minyak gituan, satu kampung heboh. Gara-gara minyak gituan saya ditendang sama ayah saya. Loh kok minyak itu ketemu lagi? Nah disinilah bisa nangkep mungkin orang, anak-anak Tuhan yang pada ngedenger begitu dahsyatnya Tuhan kita tuh. Kalau Tuhan udah buka, nggak ada satu manusia pun bisa nutup. Ini luar biasa Tuhan kita Yesus ya. Kita udah tinggalin, kagak mau ikut-ikut dia. Ketemu lagi tuh minyak. Dan puji nama Tuhan, mama saya di saat itu ngomong begini. Ir, lu jujur ya Ir, lu sembuh ya Neng pakai minyak gituan. Kita kan bukan ke pendeta. Kalau kita ke pendeta kali, kita kan ke rumah sakit. Lu bukan dikasih obat, itu minyak ketemu lagi katanya. Terus saya ngomong sama mama saya,
enak banget Pak pakai minyak itu. Yalah Neng, itu jodoh lu kali itu minyak ketemu lagi. Lu pakai deh Neng katanya. Lu pakai deh tuh ketemu lagi tuh minyak katanya. Jangan bilang-bilang ayah lu ya, kata mak saya. Tenang aja mak, selesai sembuh tuh minyak Irma tinggalin, Yesus Irma tinggalin. Tuh niat kita. Masih keras aja nih. Kalau udah sembuh Yesus kita tinggalin. Udah Neng pakai air kita janjian nih sama Ibu Foni. Janjian besok jam 10 ya Irma. Ah, janjian lah. Saya pergi sama dia, saya diantarin mama saya, tapi mama saya nggak ikut. Saya pergi ke mall. Lah gerejanya yang sama. Lah kan gereja banyak. Terus saya nginjek gereja yang sama. Coba, apakah gak luar Tuhan Yesus dahsyat banget ini. Bikin kita terheran-heran. Nyampe lah itu di gereja yang sama. Ibu, ini minyak babi ya? Oh bukan Irma, ini minyak biasa, minyak bimoli. Terus saya dibeliin tuh sama dia di bawah tuh. Saya ambil sendiri tuh minyak. Ambil Irma, dibayar di kasir itu bener-bener itu minyak bimoli. Saya lihat sendiri itu. Terus didoain nih sama pendeta. Dalam nama Yesus, minyak ini minyak yang diurapi Tuhan. Segala sakit penyakit sembuh katanya. Irma, tetesin ya katanya ke dalam mulut, kata dia bilang, kalau kamu harus tetesin atau sesendok gitu kan. Karena kalau penyakit dalam itu harus masuk minyak urapan. Oh iya Pak gitu. Yang luar biasanya saya pulang dari ibadah ini, saya dibawa ke Gramedia sama Bu Foni. Nah disinilah saya dikasih Injil gitu. Irma baca ya. Waduh, ini mau ditaruh di mana ini Injil? Wah, Alkitab, ayah saya fanatik banget. Tapi karena kebaikan, itulah karena kebaikan kita nggak bisa nolak. Ini orang baik. Saya ditraktir makan Irma, iya Bu, gitu kan. Saya ditraktir makan, saya dikasih uang jajan sama dia. Ya ampun, baik banget gitu ya. Jadi saya kagak bisa nolak deh itu, kagak bisa nolak. Mau nggak mau itu Alkitab saya bawa. Saya bawa ini Alkitab, ya kan. Sampai di rumah saya taruh di bawah baju. Saya taruh di bawah baju, saya kagak mau baca. Udah tuh saya tidur-tiduran. Mas saya ngomong, lu udah pulang Neng? Iya mau udah pulang Mak gitu. Ih Mak, saya cerita dia sama dia. Nih Mak dikasih duit, kata gitu kan. Nih Mak dikasih beli minyak, Irma suruh mandi Mak. Setahun setengah saya nggak pernah mandi, kan nggak bisa mandi ini. Itu pada bolong, lah kagak bisa mandi. Tapi kata pendeta nggak apa-apa Mak mandi. Terus dikasih air, di airnya minyak urapan ditetes-tetesin begitu. Kata kita ngomong begitu. Nggak apa-apa itu Irma nggak ngebet. Kagak Mak, coba aja coba, kata gitu. Ya udah dah, udah tuh masnya keluar. Masnya keluar, saya penasaran nih. Yesus itu siapa? Nabi Isa itu siapa? Dua orang ini ketemu kita. Dikit-dikit Nabi Isa, dikit-dikit Nabi Isa. Penasaran kita. Yang kita tahu Nabi Isa memang Nabi kita. Saya ambil deh Al-Quran yang ada terjemahannya. Saya ambil Alkitab. Saya selama ini kan ngaji nggak ada terjemahannya, ngaji ya ngaji gitu. Cuman nggak fasih banget dah. Saya ambil yang ada terjemahannya, saya ambil Alkitab. Agama nih, dengar baik-baik. Agama boleh 5, ya. Semua agama pasti bilang agamanya paling benar. Ya, orang 5, iya salah, pasti bilang benar. Di saat itu saya kagak bilang Yesus, saya kagak bilang Allah. Saya bilang, saya bukan mencobai Tuhan, karena memang proses keadaan yang membuat saya untuk bilang yang mana ini yang benar. Saya udah tinggalin, saya udah kagak mau ikut-ikut Tuhan Yesus, udah sholat gitu kan. Udah saya tinggalin itu minyak, kok ketemu lagi gitu kan. Tuhan pencipta bumi dan langit, yang mana ini yang benar? Yang ini apa yang ini? Tuh, saya kagak bilang Allah, saya kagak bilang Yesus. Saya bilang pencipta bumi dan langit. Saya mulai buka malam itu saya buka. Saya mulai buka itu yang pertama aja Al-Fatihah. Dan saya percaya kalau bukan Roh Kudus yang nuntun saya nggak mungkin bisa buka ini, buka itu, gitu. Idina syirotol mustaqim, gitu. Yang artinya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, katanya dibilang begitu. Saya mulai buka tuh Alkitab. Ini saya. Ada si ratunya. Ini Ratu Yerusalem namanya. Minum nak, maaf ya ini ayahnya kemana ini?
kesaksian. Kita Al-Fatihah deh tuh ya. Dijawab sama Alkitab. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan saya kayaknya. Tiada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dijawab. Saya buka lagi Al-Quran. Al-Quran mengakui Taurat, Zabur, Injil, terakhir Al-Quran. Saya buka lagi Alkitab. Firmanku tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Wah, saya komplain. Kalau memang Injil ini nggak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kenapa ada Quran, kata saya. Tuh, Matius 7 ayat 15. Waspadalah akan nabi palsu, menyamar seperti domba. Nggak taunya dia serigala. Dari buahnya lah kamu bisa melihat. Saya buka lagi Al-Quran. Jikalau kamu takut tidak adil pada istrimu, nikahkanlah 1, 2, 3, selebihnya 4 boleh. Di saat itu saya jelek banget. Tapi saya kagak mau dimadu gitu. Saya kagak mau udah pokoknya punya laki mau dimadu. Saya mulai buka Alkitab. Saya baca lagi Alkitab. Yang bikin saya yakin Yesus adalah Tuhan, Rasul Paulus bilang, sia-sia iman orang Kristen kalau Yesus kagak bangkit. Nah, ini orang di luar Kristen mau percaya kek, mau kagak, itu hak mereka. Hidup adalah pilihan. Tapi kalender kagak bisa dibohongin. Tuh kalender. Kenaikan Isa Al-Masih. Kenaikan Yesus Kristus. Kalau Yesusnya kagak naik, kagak mungkin ditulis. Nah, itu dia. Orang mau percaya kayak mau kagak. Itu semuanya pilihan. Mazmur 4 ayat 1 sampai yang ke-9. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaan dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seseorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan ketentraman aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan ini di mana doa Daud ya kepada Tuhan, di mana banyak hal yang Daud alami dalam kehidupannya. Ya, dia di sini menasihatkan kita sebagai orang percaya bahwa hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk kita jangan mencari hal yang sia-sia. Ya, dunia ini menawarkan yang baik. Ya, dunia ini menawarkan hal-hal yang membuat hidup kita masuk neraka. Maka dari itu, marilah kita bijak. Marilah kita berseru kepada Tuhan dengan cara berserah kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Itulah sebabnya Daud meminta pertolongan dari Tuhan dan juga dia menasehati
kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, janganlah kita mencari kesia-siaan. Marilah kita datang dan bersujud di hadapan Tuhan dan tetap beriman kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita juga sudah menyaksikan bagaimana kesaksian seorang murtadin yang sudah kita saksikan bersama. Bagaimana Tuhan mengubah hidupnya, bagaimana Tuhan menyembuhkan hidupnya, bagaimana Tuhan juga bertemu dengan dia. Tapi menarik adalah orang tuanya membenci dia, bahkan ketika dia sudah percaya Yesus. Tapi puji Tuhannya ketika dia mengalami kesembuhan, terlebih dia mengalami sakit payudara. Banyak orang yang tidak senang dan tidak suka dengan dia. Ya, orang mengejek dia itu bau katanya. Orang tidak mendekat dengan dia. Tapi puji Tuhan ada seorang perempuan dari orang Batak, pindahan kerja di Kalimantan. Dan perempuan itu memberikan dia minyak urapan. Dan perempuan yang Kristen ini juga mendoakan perempuan murtadin yang sakit ini. Wow, sangat luar biasa. Ada kuasa Tuhan yang mengubah sekeras apapun hati manusia untuk tidak diterima Yesus sebagai Juru Selamat. Ya, suatu saat ketika dia dijamah Tuhan pasti. Sama halnya dengan yang dikatakan yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia membunuh orang Kristen, bahkan tidak senang dengan orang Kristen, dia fanatik kepada orang Kristen. Ya, bahkan membunuh orang Kristen. Tapi ketika dia percaya Yesus, ya malahan dia dipakai Tuhan menjadi berkat untuk banyak orang. Wow, luar biasa ya. Kita belajar dari kesaksian ini bahwa kita harus juga berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari kita juga menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih, ini saja tanggapan saya. Semoga video ini memberkati kita dan menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.